Pernah nggak kamu punya banyak rencana, tapi akhirnya nggak ada satupun yang benar-benar dikerjakan? Kamu bilang, nanti deh mulai kalau mood udah enak. Tapi ujung-ujungnya waktu habis buat rebahan atau scrolling HP. Itulah rasa malas. Musuh kecil yang diam-diam mencuri waktu, mimpi, dan bahkan masa depan kita. Filosofi kuno Stoik mengajarkan cara menghadapi rasa malas dengan langkah-langkah sederhana tapi penuh makna. Di video ini, kita akan membahas 12 cara ala Stoik untuk mengalahkan rasa malas, lengkap dengan contoh nyata dan kutipan bijak yang bisa menguatkanmu. Mari kita mulai. Sadari bahwa waktu terus berjalan. Banyak orang menunda pekerjaan dengan alasan masih ada waktu besok. Hari-hari pun berlalu tanpa ada yang benar-benar dikerjakan. Fenomena ini makin terasa di era digital ketika kita dengan mudah terjebak scroll media sosial selama berjam-jam tanpa sadar waktu sudah habis. Hal ini terjadi karena manusia cenderung merasa hidupnya masih panjang. Pikiran kita menciptakan ilusi bahwa waktu selalu tersedia, padahal waktu tidak pernah menunggu. Inilah yang membuat rasa malas tampak seolah tidak berbahaya, padahal sesungguhnya ia mencuri detik demi detik hidup kita. Stoikisme mengajarkan kesadaran akan kefanaan. Marcus Aurelius menulis, "Kamu akan hidup seolah 1000 tahun. Ingat, kematian membayang di atas kepalamu, maka berbuat baiklah sekarang." Dengan menyadari waktu yang terbatas, kita akan terdorong untuk segera bertindak, bukan menunda. Contoh nyata, seorang mahasiswa baru tersadar bahwa ia terlalu lama menunda skripsi. 2 tahun berlalu tanpa progres, dan ketika deadline datang, ia terjebak panik. Seandainya ia sadar sejak awal bahwa waktu terbatas, ia mungkin sudah lulus lebih cepat. 2. Pahami bahwa malas hanyalah ilusi kenyamanan. Ketika rasa malas datang, kita lebih memilih rebahan, menonton drama, atau bermain game daripada mengerjakan sesuatu yang penting. Semua terasa nikmat, tapi hanya sesaat. Setelahnya, sering muncul rasa bersalah karena tugas tidak selesai. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan otak manusia mencari kenyamanan instan atau instant gratification. Kita lebih suka kesenangan cepat, meski kecil, daripada hasil besar yang menuntut usaha panjang. Akibatnya, rasa malas terus menang karena ia menawarkan hadiah langsung. Solusi ala Stoik adalah mengingat bahwa kesenangan instan jarang membawa manfaat jangka panjang. Seneca pernah menulis, "Jangan jadikan tubuhmu budak kesenangan." Dengan menunda sedikit kenikmatan instan, kita memberi ruang bagi pencapaian yang lebih bermakna. Contoh nyata, seorang pekerja muda lebih sering begadang menonton serial daripada mempelajari skill baru. Awalnya menyenangkan, tetapi ketika kesempatan promosi datang, ia kalah dari rekan kerja yang lebih disiplin. Dari sana, ia sadar bahwa kenyamanan instan membuatnya kehilangan peluang besar. 3. Fokus hanya pada hal yang bisa dikendalikan. Rasa malas sering muncul karena kita terlalu sibuk memikirkan hasil akhir. Kita takut gagal, takut salah, bahkan takut dipandang buruk oleh orang lain. Akibatnya, kita memilih tidak melakukan apa-apa daripada menghadapi kemungkinan gagal. Penyebabnya adalah kita
Lakukan apa yang ada di depanmu dengan jujur dan sederhana. Dengan cara ini, kita bisa bergerak perlahan tapi pasti. Contoh nyata, seorang ibu rumah tangga menunda membersihkan rumah karena merasa seluruh ruangan berantakan. Namun saat ia mulai dengan satu meja saja, perlahan seluruh ruangan akhirnya rapi. 5. Temukan alasan besar di balik tindakan kecil. Rasa malas muncul ketika kita lupa tujuan. Kita bekerja tanpa kenapa yang jelas, sehingga motivasi pun cepat hilang. Penyebabnya adalah rutinitas yang membuat kita berjalan otomatis. Kita melakukan sesuatu hanya karena harus, bukan karena ingin. Lama-kelamaan, rasa jenuh dan malas menguasai diri. Solusi ala Stoik adalah menghubungkan pekerjaan kecil dengan tujuan hidup yang lebih besar. Marcus Aurelius menulis, hidup setiap orang bernilai sejauh tujuannya bernilai. Dengan mengingat tujuan, setiap langkah kecil terasa penting. Contoh nyata, seorang ayah yang awalnya malas berangkat kerja teringat biaya sekolah anaknya. Tujuan itu membuatnya kembali bersemangat meski pekerjaannya melelahkan. Alasan keenam, gunakan visualisasi negatif. Seringkali kita malas karena merasa besok masih ada kesempatan. Kita yakin masih bisa menunda, sehingga hari ini terasa tidak penting. Hal ini terjadi karena manusia cenderung lupa bahwa kehilangan bisa datang kapan saja. Kita jarang membayangkan skenario buruk, sehingga menganggap waktu dan peluang tidak terbatas. Solusi Stoik adalah premeditatio malorum, membayangkan skenario terburuk jika kita terus menunda. Dengan begitu, kita lebih menghargai momen sekarang. Semakin kuat. Notifikasi ponsel, media sosial, dan tontonan jadi alasan klasik untuk menunda. Hal ini terjadi karena otak manusia mudah tergoda oleh hal yang memberi kesenangan cepat. Distraksi terasa lebih menarik daripada pekerjaan serius yang butuh fokus. Solusi Stoik adalah mengatur lingkungan. Dengan menyingkirkan gangguan, fokus lebih mudah dicapai. Contoh nyata, seorang penulis mematikan internet setiap kali menulis. Dalam 2 jam, ia lebih produktif daripada seharian penuh dengan distraksi online. 9. Hadapi rasa malas, jangan kabur darinya. Banyak orang berhenti begitu rasa malas datang, seolah itu tanda untuk tidak melanjutkan. Padahal, malas hanyalah hambatan kecil, bukan alasan untuk menyerah. Hal ini terjadi karena kita terbiasa mencari kenyamanan.
Begitu ada hambatan sedikit, pikiran otomatis memilih berhenti demi menghindari ketidaknyamanan. Stoik mengajarkan untuk tetap bertahan. Mulailah meski hanya sedikit, karena energi sering muncul setelah kita bergerak. Contoh nyata, seorang pelajar malas membuka buku. Namun, ketika memaksa diri membaca 10 menit, ia malah larut hingga belajar 1 jam penuh. 10. Latih diri dengan batasan. Kebebasan tanpa aturan membuat kita mudah terlena. Tanpa batasan, rasa malas bisa menguasai hidup. Penyebabnya adalah manusia butuh struktur. Tanpa arah, kita kehilangan kendali dan mengikuti hawa nafsu. Solusi Stoik adalah membuat aturan pribadi. Epictetus menekankan pentingnya disiplin dalam hidup sehari-hari. Batasan memberi kita arah untuk melawan kemalasan. Contoh nyata, seorang freelancer membuat aturan, jika ia tidak bekerja 2 jam di pagi hari, ia tidak boleh menonton film di malam hari. Perlahan, kebiasaan itu membuatnya lebih disiplin. 11. Bersyukur atas kesempatan yang ada. Kadang kita malas karena merasa hidup membosankan. Semua terasa sama setiap hari, sehingga motivasi pun menghilang. Hal ini terjadi karena kita lupa bahwa setiap hari adalah anugerah. Kita menganggap remeh kesempatan untuk hidup, padahal tidak semua orang mendapatkannya. Stoikisme mengajarkan syukur yang sederhana. Marcus Aurelius menulis, "Bangun di pagi hari dan bersyukurlah bahwa kamu hidup." Dengan rasa syukur, bahkan tugas kecil pun terasa berarti. Contoh nyata, seorang pasien yang sembuh dari sakit berat merasa setiap